Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Desmira. Di sini saya akan membahaskan sedikit tentang produktivitas dan usaha jamu rempah-rempah tradisional di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini. Oke, langsung saja. Produktivitas. Pengertian produktivitas. Produktivitas merupakan perbandingan antara output atau barang dan jasa dibagi dengan satu atau lebih input atau tenaga kerja, modal atau manajemen, digunakan untuk mengukur kinerja manajemen operasi. Variabel produktivitas mempunyai 3 faktor penting untuk meningkatkan produktivitas, yaitu tenaga kerja, modal, dan manajemen. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, pengurangan input dengan tetap menjaga output konstan. Yang kedua, peningkatan output dengan tetap menjaga input konstanitas. Pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas ada 2 macam. Yang pertama, produktivitas faktor tunggal, yaitu produktivitas output atau satuan dibagi input atau satuan. Yang kedua, produktivitas multifaktor, yaitu produktivitas output atau satuan dibagi tenaga kerja, ditambah bahan baku, ditambah energi, ditambah modal, dan lain-lain. Manfaat peningkatan produktivitas. Yang pertama, perusahaan atau organisasi. Misalnya, biaya produksi turun, barang atau jasa dapat bersaing, meningkatkan nilai tambah atau laba, perluasan usaha atau investasi, hubungan kerja harmonis. Yang kedua, karyawan atau pekerja. Misalnya, ketenangan bekerja, pendapatan meningkat, harkat meningkat. Yang ketiga, nasional atau negara. Misalnya, daya saing nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pendapatan negara meningkat, atau pertumbuhan ekonomi. Variabel produktivitas ada 3. Yang pertama, tenaga kerja, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, atau transportasi, sanitasi, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Yang kedua, modal, yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Yang ketiga, manajemen, yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Tantangan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transformasi sumber daya menjadi barang dan jasa. Semakin efisien kita melakukan perubahan ini, kita menjadi semakin produktif, dan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan menjadi lebih efisien. Unsur-unsur produktivitas. Yang pertama, efisien. Ialah salah satu ukuran untuk membandingkan penggunaan input yang direncanakan dengan penggunaan input yang terlaksana. Yang kedua, efektivitas, yaitu suatu ukuran yang menyajikan gambaran tentang seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kualitas dan waktu. Yang ketiga, kualitas. Kualitas yakni sebuah ukuran yang menggambarkan seberapa jauh pemenuhan persyaratan, harapan konsumen, dan spesifikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas. Pendidikan, tingkat upah, kesehatan jasmani dan rohani, pengalaman dan keterampilan para pekerja, faktor manajerial, lingkungan kerja, peralatan yang digunakan, motivasi, efektivitas jam kerja, hubungan kerjasama antara pekerja, pengadaan barang, usia pekerja, cuaca, jarak material. Contoh sistem produktivitas, misalnya bank. Input, teller, komputer, fasilitas energi. Outputnya jasa keuangan atau kredit deposito. Restoran. Input, koki, pelayan, bahan masakan, fasilitas, energi. Outputnya makanan, hiburan, suasana. Rumah sakit. Input, dokter, perawat, staf, peralatan medis, obat, energi, fasilitas. Outputnya jasa kesehatan, pasien sehat. Universitas. Input, dosen, staf, peralatan, fasilitas, pengetahuan, energi. Outputnya alumni, riset, pengabdian masyarakat. Pabrik. Input, tenaga kerja, peralatan material, energi. Outputnya produk akhir. Yang terakhir, penerbangan. Inputnya pesawat, pilot, staf, fasilitas,
tenaga kerja, energi. Outputnya, transportasi udara antar lokasi. Kemudian, usaha pedagang jamu rempah-rempah tradisional di tengah pandemi virus corona COVID-19. Saya akan menjelaskan bagaimana usaha jamu rempah-rempah di masa mewabahnya virus corona COVID-19 ini. Jadi, merebaknya pandemi virus corona COVID-19 ini mengangkat kembali jamu rempah-rempah tradisional menjadi minuman modern. Ternyata bisa memberikan keuntungan yang cukup besar bagi pelaku usaha. Jamu rempah-rempah memang menjadi minuman tradisional khas Indonesia, bahkan sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi tubuh. Nah, sekarang produk jamu mempunyai banyak alternatif seperti serbuk, seduksi Prisia, hingga langsung minum. Jamu rempah-rempah dikenal dengan rasanya yang segar dan berkualitas, bahan pilihan alami, serta pembuatannya yang tradisional, plus jaminan tanpa bahan pengawet. Membuat kualitas jamu tidak diragukan lagi. Membuat penjualan jamu rempah-rempah seperti jahe, temulawak, dan kunyit meningkat pesat. Pedagang jamu rempah-rempah mengaku semenjak merebaknya pandemi virus corona COVID-19 ini, omset penjualannya mampu menembus 7 juta per hari. Baiklah, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.